Saya kira Presiden Jokowi beruntung punya menteri Menko Polhukam seperti Pak Mahfud ini. Ada yang bikin rame Republik ini. Kalau tempo hari Presiden SBY ada Denny Indrayana yang suka ya ngomongnya dan tindakannya berbeda dari yang diharapin orang. Tapi justru itu yang membuat kelihatannya ada keseriusan dari Presiden SBY untuk menegakkan hukum. Keseriusan. Hasilnya walau alam. Nah, hanya saja yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Menko? Selama ini kemana aja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud. Orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud? Ini berangkat dari kesadaran apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Melamarlah. Tapi sah-sah aja Bapak Ibu kawan-kawan Komisi 3. Karena di dalam darah Pak Mahfud ini paling tidak kalau menurut saya ada 3 Pak. Akademisi, aktivis, dan politisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan anggota DPR yang saya hormati, Pak Mahfud beserta jajarannya yang saya banggakan. Pertama-tama saya harus nyatakan, saya percaya bahwa pada hari ini kita semua memiliki maksud yang baik. Saya percaya itu. Untuk apa? Untuk tujuan kepentingan bangsa dan negara. Kita berkumpul di sini untuk tujuan kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada maksud lain, itu keyakinan saya. Tidak ada maksud untuk mencari panggung. Lebih-lebih lagi, tidak ada yang punya maksud menjatuhkan pihak lain. Oleh karena itu, penting memang betapapun kekurangan DPR, Pak Mahfud, karena Pak Mahfud pernah di sini, mari kita bahasakan dengan baik, karena di setiap lembaga pasti orang ada yang baik, ada yang sedang, 1-2 ada yang kurang baik. Sehingga kalau bicara gebiah-uyah semua, seolah-olah DPR misalnya bermain di belakang layar, bisa saja itu oknum-oknum tertentu. Tapi tentu kami ingin mendapat gambaran, itu bukanlah cerminan dari DPR, khususnya Komisi 3 masa kini. Gitu. Bapak mengatakan saya sama seperti Pak Fredrik. Waduh, Pak, makin Bapak ancam, saya makin semangat. Saya makin semangat, Pak. Saya baru ngelihat ternyata, oh, Pak Mahfud modelnya seperti ini, Pak. Iya. Makin Bapak lapor ke atasan, ke pimpinan saya makin semangat. Resiko terburuknya saya dipecat, Pak. Tapi saya dipecat dengan terhormat, pada saya memperjuangkan kebenaran, Pak. Yang saya yakini setidaknya. Nggak apa-apa, saya terhormat. Nanti laporin aja. Nggak apa-apa, Pak. Kalau model mainnya seperti itu. Ya, Pak. Setiap orang, Pak, ada noda hitam. Itu Allah lah yang menjaga itu, Pak. Kita diberikan kehormatan, diberikan kemuliaan. Kita satu iman. Bapak punya Al-Imran 26-27, Pak. Jadi jangan sekali-kali kita mainkan itu, Pak. Bapak koordinator, punya polisi, punya apa, punya ini semua. Bisa TO-in arteri? Bisa, Pak. Tapi azab Allah akan tiba, Pak. Santai. Betul, Pak. Nggak boleh. Sekarang Bapak berkuasa, nggak apa-apa.
Ini yang saya katakan, Pak. Bapak bunuh kadernya sendiri. Harusnya Bapak bangga punya saya, Pak. Seperti saya bangga dengan Bapak kala itu. Gitu. Nggak apa-apa, nanti saya tunggu Pak Agus. Kalau memang saya menghalang-halangi penyidikan, saya siap mempertanggungjawabkan ini. Baru kali ini saya lihat dari seorang Menko Polhukam, perkataan saya di DPR dikatakan menghalang-halangi penyidikan. Saya bicara tertib, saya bicara disiplin. Saya ini dari orang biasa dari jalanan, Pak, sama Habibur Rahman. Jadi kembali ke jalanan nggak takut. Apalagi sekarang udah pegang uang sedikit ya, Bib. Dulu aja kita nggak punya duit, dikejar-kejar orang berani, Pak. Miskin udah di tangan. Ya, dulu Pak dikejar-kejar orang berani, nggak punya kekuasaan, Pak. Masuk Jakarta. Kalau sekarang mau Bapak ancam kayak gimana, insya Allah, Pak, saya istiqomah untuk tidak takut. Ya, Pak ya. Semoga Bapak bisa buktikan 349 ini, dan saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga jalannya terus Pak Mahfud kayak begini. Sungguh pun banyak yang benci-benci, ya. Tapi saya menikmati karena dampak dari Pak Mahfud bicara, terbongkar semua permasalahan yang tidak kita pahami dengan baik. Makasih Pak Mahfud, selamat berjuang. Kalau membaca pemberitaan, seolah hari ini akan ada pertempuran antara Komisi 3 dengan Menko Polhukam. Ya sampai turun ketua dagang. Ya. Jadi padahal yang terjadi tidak seperti itu, ya. Kita ingin duduk bersama, Pak, ya, mengurai persoalan transaksi janggal yang terjadi menjadi perhatian publik, ya. Biar agak rileks, izinkan saya baca pantun dulu, ya. Gemuk-gemuk si ikan baronang, sembunyi di belakang bongkahan karang. Hati senang Pak Menko bisa datang, semoga rapat kita tidak terlalu tegang. Saya lihat Pak Terry udah lihat siap-siap tegang, tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja nanti suaranya, ya. Santai aja, Ter. Pertama saya ingin tahu, sebenarnya sejak kapan Pak Menko ini tahu ada transaksi janggal sebesar 300 itu, Pak? Dan dalam hal apa kemudian Pak Menko dapat data tersebut? Apakah ada laporan PPATK dalam rapat rutin? Atau ada laporan khusus dari PPATK? Kemudian angka yang dirilis Menko itu berubah menjadi 349 triliun, ya. Sebenarnya angka yang baru ini timbul dari mana? Tadi Bapak udah cerita katanya itu nama-nama angka itu. Kemudian ada pergeseran angka yang disebabkan apa, Pak? Apakah Pak Menko memberikan arahan untuk menghitung ulang kepada Pak PPATK? Atau Pak Menko memberikan arahan untuk memberikan pendalaman ke PPATK? Atau karena dasar apa sehingga angkanya bisa berubah, Pak? Saya sedang Pak Ketua, kalau bisa dijawab dulu Pak sedikit ini. Kalau bisa dijawab langsung. Lanjut aja. Oke. Jika menyimak apa yang disampaikan Bu Menko kemarin, ya, dan beberapa waktu yang lalu, bahwa LHA yang dimaksud ratusan triliun adalah LHA yang dilakukan PPATK sejak 2009, ya. Ya Pak Incak, kemarin saya sebut 2017 di ralat, ya, 2009 kata Bapak. Yang kemudian Kemenko melakukan analisis terhadap beberapa transaksi terkait, yang sebagian transaksinya bahkan terjadi di tahun 2017, ya. Artinya bahwa persoalan ini sebenarnya terjadi sejak tahun 2009, yang sebenarnya Profesor Mahfud pada tahun itu juga sudah dilantik, ya, menjadi Menko Polhukam, yang secara langsung sebenarnya sudah menjabat ketua tim pencegahan TPPU. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, sekarang ini tahun 2023, Pak, kenapa 2009 baru dibongkar sekarang? Sejak tahun dulu itu baru dibongkar sekarang. Selama 2019, 2020, 2021, kemarin ngapain aja nih cerita data ini? Karena bombastis sekali, luar biasa nih, 349T, besar sekali. Bahkan masyarakat pun juga melihatnya seperti itu. Melihat ini Kementerian Keuangan isinya maling semua dan sebagainya. Yang persepsi yang timbul seperti itu di awal ini, ya. Nah, oleh karena itu kita ingin membuka ini semua. Ketika kita mengundang Kepala PPATK, kemudian Kepala PPATK menyampaikan informasinya, ternyata kita
baru mengetahui bahwa 349T itu adalah data 14 tahun, 2009 sampai 2023. Kemudian menurut keterangan Kepala PPATK juga dikatakan bahwa tidak seluruhnya itu menyangkut oknum di Kementerian Keuangan, tapi menyangkut tugas dan fungsi yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Kita sebenarnya berharap keterangan yang tadi Pak Mahfud sampaikan itu disampaikan oleh Kepala PPATK yang clear tadi, sehingga setelah itu nanti kita bisa cross check juga kepada Kementerian Keuangan, kan begitu. Tapi pada saat itu sepertinya belum siap untuk datanya sedetail ini, ya, sehingga kita merasa perlu untuk melanjutkan rapatnya, juga melibatkan dengan Pak Mahfud yang sudah menyampaikan kepada publik. Sebelum rapat ini, kemarin kita dapatkan informasi berdasarkan rapat di Komisi 11. Oke, nah jadi itu gambaran terkait dengan tanggapan saya soal legal standing, supaya kita clear nih, ya. Jangan sampai kemudian dituduh kita macam-macam dan sebaliknya juga seperti itu. Dan ada kebetulan juga yang juga Pak Mahfud tadi sampaikan terkait pidana. Ya. Saya juga mendengar proses ini disampaikan. Tapi Pak Mahfud, ini juga supaya clear kali-kali untuk publik, bahwa yang teman-teman sampaikan bukan menyatakan Pak Mahfud ini harus dipidana. Tidak, Pak Mahfud. Yang disampaikan teman-teman adalah mengingatkan agar kita ini prudent, hati-hati. Karena apa? Ketika kita tidak hati-hati, ada pasal 11. Itu yang saya tangkap. Ya, mungkin Pak Mahfud menangkapnya berbeda, itu haknya Pak Mahfud. Tapi kalau yang saya tangkap, itu mengingatkan, itu untuk mengingatkan bahwa kita harus prudent. Itu saja. Jadi saya berharap hubungan kita ini adalah hubungan kelembagaan, DPR dengan pemerintah. Tidak kemudian malah menjadi personal. Itu yang juga saya coba belajar dari para senior, ya. Semestinya persoalan ini tidak menjadi persoalan personal. Tadi teman-teman membagi dua semua pernyataannya, saya juga membagi dua. Yang pertama, tentu kita juga harus mengedukasi publik. Terima kasih Pak Mahfud tadi disampaikan bahwa DPR dan pemerintah itu sejajar. Tapi kami juga perlu memperjelas pada publik bahwa kami melaksanakan hak konstitusional sebagai pengawas. Kami melakukan tugas pengawasan. Jadi bukan dalam konteks sejajar atau tidak. Lalu anggota DPR itu memiliki hak imunitas dalam menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Kalau anggota DPR bertanya tidak pantas, apakah bisa dibiarkan? Tidak juga. Ada mekanismenya. Kalau dianggap melanggar etika pertanyaannya, bisa dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Dan saya hadir juga pada rapat kemarin dengan Pak Ivan. Yang saya tangkap nggak ada masalah juga. Pak Ivan tidak menyampaikan keberatan atas cara-cara rekan-rekan bertanya, cara-cara rekan-rekan menggunakan hak konstitusionalnya. Mungkin nanti dikonfirmasi ke Pak Ivan apakah akan menggunakan haknya. Karena menganggap pertanyaannya tidak berkenan, akan melaporkan kawan-kawan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan kalau dianggap tidak pas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.